Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, salawatu rabbihi wa salamuhu alaih. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar setia Radio Rabbani 91,1 FM, merajut ilmu dan peradaban dimanapun antum berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, dan juga senantiasa memperbanyak salawat pada hari ini. Jumat 16 Oktober 2021, pada hari ini kita berada di program baru, yaitu Pondasi Podcast Dakwah Islami, yang dapat untuk mendengarkan di Radio Rabbani 91,1 FM, atau juga dapat disaksikan di live streaming halaman KMTV dan channel dakwah lainnya. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, yaitu Ustaz Dr. Dasmani Hayamali, SMA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, hayakallah li barakatuh. Masya Allah. Di saat hari ini kan kita bicara tentang hakikat cinta yang sebenarnya, Ustaz. Anda kalau bicara tentang cinta nih, Ustaz, langsung terbayang dengan kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Insyaallah, tabarakallah. Yang dalam kitabnya itu dia berbicara tentang panjang lebar tentang cinta. Lebih kalau saya nggak salah lebih 20 tentang istilah cinta, hub, mahabbah dan lain sebagainya. Maka gimana nih hakikat cinta yang sebenarnya dalam perspektif Islam? Fadhil Ustaz. Barakallahu fik. Kalau cinta memang dengan anak muda nih. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang agak mendung ini kita bisa berjumpa di forum ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, amin, dan tasdid. Semoga apa yang kita katakan diberkahi, amin, dan dijauhkan daripada kesilapan. Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan yang di Kampar mengaji, di studio Radio Rabbani 91,1 FM, dan media-media lain yang bekerja sama dan berafiliasi di media ini. Saudara dan saudariku semuanya, baik yang mendengar maupun yang menyaksikan. Tadi saudara kita Nopendri menanyakan apa itu hakikat cinta. Nah, Ustaz. Kalau bicara tentang cinta, ini pembicaraannya Masya Allah ya, manusiawi Ustaz, ya? Manusiawi. Masya Allah. Ada cinta yang sifatnya tabi'i, natural. Ada yang sifatnya cinta yang didasari oleh iman. Nah, kalau dalam hal ini masalah cinta yang dalam bahasa Arab ada al-mahabbah. Di atas mahabbah ada lagi katanya al-mawaddah. Sampai kepada al-ishq. Al-ishq ada yang boleh, ada yang terlarang. Dan tidak jarang pulang orang yang sampai ke level itu, ya, kelewat level, bahkan ada yang meninggal gara-gara ishq. Sampai-sampai Ibnu Dihya Al-Kalbi menulis sebuah kitab Al-Haqqul Mubin fi man istushhida minal muhibbin. Dia menyebutkan berapa banyak orang yang karena cinta, ishq sampai meninggal dunia, sampai sakit, bahkan ada yang sampai hilang akal. Dan ada, sehingga ada hadis, walaupun secara dirasa al-hadithiyah tidak diisbatkan atau disahihkan oleh para ulama hadis. Man ahabba wa ashiqa wa affa famata ghufira lahu dzambuh. Siapa yang mencintai, kemudian asyik maksud dengan cintanya, dan menjaga kesucian dirinya, lalu mati gara-gara itu, diampuni dosanya, atau dia masuk surga. Lalu disebutkan berapa banyak orang yang menjadi korban cinta. Ya, di antaranya mungkin Qais, Laila Majnun. Termasuk juga yang pernah juga di Baghdad dulu, Majnun Buthainah dan sebagainya. Tetapi hadisnya tidak sahih. Nah, kembali kepada hakikat cinta, kita memang mungkin waktu kita tidak lama. Tapi dalam munasabah ini kita ingin membahas tingkatan cinta yang pernah dibahas oleh sebagian ulama, misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barakallahu fik,
bahwa cinta itu dibagi oleh Ibnul Jauzi maksudnya tadi. Beliau membagi cinta itu ada yang bersifat natural, yaitu mencintai sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, baik orang, benda, atau barang. Ini cinta sifatnya natural. Apalagi kalau itu ada pada seorang yang memang ditokohkan atau ditinggikan, yang perlu ditakzim. Dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Beliau ini siapapun yang mendengarnya, tapi dengan syarat tidak ada kepentingannya merasa terganggu secara fitrah. Siapa membaca sirahnya, kehidupan Nabi alaihi wasallam, mulai sejak beliau kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau diangkat jadi rasul, sampai meninggal sallallahu alaihi wasallam, pasti mencintainya dan pasti takzim kepadanya. Ini orang yang masih secara fitrah natural. Muslim, non muslim natural. Jadi tumbuhnya cinta itu dari mana kira-kira? Kalau hati kan cinta dari hati kan, dari mata turun ke hati gitu. Di hati. Artinya Allah yang memberikan itu. Allah yang membuatkan itu untuk kita. Termasuk iman tadi, Allah wa habbaba ilaikumul iman. Nah, makanya Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, bahwa beliau mengatakan la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. La laisa ahadun minan nas illa sami'a bi illa wa ahabbani. Kaifa dzalik? Kenapa demikian? Sebab ketika beliau didoakan oleh Nabi SAW, orang tuanya masuk Islam, ibunya Abu Hurairah terkenal dengan sangat berbakti pada ibunya. Ya. Setelah ibunya masuk Islam, melalui proses yang panjang, ya, Abu Hurairah pada masuk Islam dia duluan dari ibunya, tapi ibunya masih membenci Nabi SAW sampai mencaci maki Nabi SAW. Sampai Abu Hurairah khawatir dia akan didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Tetapi ternyata Nabi mengangkat tangannya, Allahumma hdi Umma Abi Hurairah. Ya Allah beri hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pulang, dia dapatkan ibunya sedang mandi, hendak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan cinta. Allah memberikannya. Nah, setelah ibunya masuk Islam, Abu Hurairah minta doakan lagi ya Rasulullah. Doakan saya dan ibu saya dicintai oleh orang. Maka Nabi SAW, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummahu, inna abdaka Abu Hurairah wa ummahu fa ihibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibundanya jadikan orang mencintainya. Jadi cinta itu memang Allah yang berikan. Ya, tergantung kita menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Nah, kembali kepada yang tadi, yang sangat natural sifatnya, atau lebih bagus kita katakan secara sunnatullah. Orang mencintai orang jujur, orang mencintai orang yang pemaaf, mencintai orang yang sangat peduli, orang yang senantiasa memberikan kasih sayang, menghormati yang tua, akrab dengan yang sebaya, menyayangi yang di bawah, dan suka memaafkan yang salah, bahkan seperti tidak mengetahui, berpura-pura tidak tahu padahal dia tahu. Dan sebagainya, suka memberi, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan membalas kebaikan dengan lebih dari kebaikan yang dia terima. Tentu semua orang mencintai. Tapi ada juga cinta yang tumbuh mungkin karena nafsu, ada juga cinta yang tumbuh karena karena sudah duluan mengangkat nafsunya, kemudian tumbuh cinta di situ gitu. Masih natural ini, masih pada martabat pertama. Masya Allah. Berarti ada martabat berikutnya nih. Iya, karena apa kata beliau? Alladhi yuhib. Na'am. Yuridu syai'an minal muhab.
minal hubbi. Mengharapkan sesuatu dari yang dicintainya. Mengharapkan sesuatu. Kalau cinta karena kecantikannya, ingin menikmati kecantikan. Cinta pada harta benda, karena dia punya harta, mungkin ada kepentingan mendapatkan pemberian daripadanya. Atau mencintainya karena jabatannya, ingin dekat dengannya, mana tahu jabatan bermanfaat baginya. Kalau dia seorang yang mulia, berteman, mencintainya karena ingin dapat kemuliaannya. Orang kesohor, orang terkenal, populer, viral misalnya, lalu datang, kita kagum melihatnya, maka ingin dekat dengannya. Saja banyak yang berlomba-lomba berfoto kan, supaya dikatakan teman. Ini kan kepentingan yang ingin didapatkan oleh seseorang yang mencintai dari yang dicintainya. Jadi butuh alasan ya untuk mencintai. Ini alasan ini banyak gitu. Tapi hanya sifatnya sekarang kan natural ini. Sifatnya natural. Ingin mengambil manfaat dari orang yang dicintai. Dari seluruh bentuknya. Baik memuaskan nafsunya. Dalam hal ini semua orang sama. Muslim yang bukan muslim ya sama, karena ingin mendapatkan kepentingan dari situ. Cuman bedanya orang Islam cintanya yang seperti ini, tentu dia dapat pahala dari Allah SWT karena mencintai Nabi SAW adalah iman. Nah ini yang pertama. Yang kedua, di atas itu lagi orang mencintai karena ingin memberi atau memberikan sesuatu kepada yang dicintainya. Alasan berikutnya. Jadi bukan hanya kepentingannya saja, tapi ingin mencintainya. Berjuang ya. Memberikan, berkorban untuknya, siapnya untuk itu. Cuman yang jenis yang kedua ini, dia kadang-kadang tidak berilmu tentang bagaimana harus menyenangkan yang dicintai. Artinya dengan versinya dia sendiri. Artinya dia pakai, kalau saya beri, anggaplah misalnya seorang wanita ya, kalau saya beri bunga, wanita pada umumnya suka bunga. Ternyata yang ini tidak suka. Saya ingat seorang penyair Andalus, Ibnu Zaidun namanya. Dia jatuh hati dengan seorang wanita penyair juga. Masya Allah. Al-Wallada bintul Mustakfi, terkenal di antara mereka. Ibnu Zaidun ini senantiasa ngejar-ngejar Wallada ini. Dan selalu tampil dengan gaya yang yang menurut dia kalau pakai gaya itu Wallada suka. Ternyata nggak suka. Sampai dibuat sebuah syair kan, ketika dia pakai pakaian yang serba kuning yang menarik gitu ya. Lalu kata Wallada, dan sebaiknya saya tidak hafal sekarang apa katanya, dia katakan dia memakai pakaian kuning, safra'u faqi'un launuha la tasurrun nadhirin. La tasurrun nadhirin. Dia pakai baju yang serba kuning tapi tak menyenangkan orang yang melihat. Maksudnya dia sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu tetapi dia tidak mencintai. Disinilah mafhum dari perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Umar kan mengatakan, "Laisa asy-sya'nu an tuhib, walakin asy-sya'na kull asy-sya'ni an yuqbala hubbuk atau an tuhab." Masalahnya sekarang bukan pada antum mencintai, tetapi masalahnya ada pada antum diterima cinta atau tidak. Nah, disinilah naik ke level yang lebih tinggi, yaitu ingin menyenangkan yang dicintai seperti yang dia inginkan. Kalau yang kedua tadi seperti yang diinginkan oleh yang mencintai, bersifat parsial, tertepuk sebelah tangan. Dia ingin menyenangkan tapi dengan gaya yang sendiri. Tetapi ada orang yang mencintai, dia pelajari apa yang disukai, dan dia tidak keluar pada ini. Inilah yang berbuah taat. Ini yang berbuah taat. Dan ini cinta yang seperti ini sifatnya bukan lagi tabi'i, bukan lagi natural sunnatullah, tapi sifatnya ikhtiyari. Sifatnya adalah pilihan yang mesti diusahakan. Ini yang diaplikasikan Umar radhiyallahu taala anhu tatkala dia tangannya digandeng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan. Digenggam tangannya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Umar katakan, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu syai'in ilayya illa min nafsi."
engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih aku cintai dari apapun, ya, kecuali dari diriku. Nah, lalu Umar radhiyallahu taala anhu saat itu juga mengatakan, al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Masyaallah. Engkau ya Rasulullah sekarang lebih aku cintai daripada segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar. Subhanallah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, kok bisa secepat itu berubah? Ini masalah cinta ini kan. Maka barangkali di antara jawaban yang terbaik yang pernah kita ketahui tentang itu apa yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, hadis Umar ini, dia katakan, Umar ketika mengatakan la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi, engkau adalah sesuatu adalah yang paling kucintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Ini cinta Umar natural sekali secara fitrah. Dari yang pertama tadi. Iya, yang pertama tadi. Ini ungkapan Umar nih. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan dia definisi, sampai aku cintai daripada dirimu sendiri. Ini syar'i. Jadi ini upgrade-nya upgrade syar'i. Pola dalam mencintainya. Iya, pola mencintai. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ingin Umar, kamu mesti lebih cinta kepadaku. Makanya Umar dengan mudah mengatakan iya. Karena apa? Karena syariat mengharuskan kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam lebih daripada segalanya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Lafaz Muslim, min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang daripadamu kecuali aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Masyaallah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Ikhwani semuanya. Nah, cinta yang seperti ini alasannya syar'i. Yang alasannya tadi syar'i. Sehingga Umar dengan mudah mengatakan engkau lebih aku cintai. Karena ini kan kalau yang namanya syar'i mesti ditaati. Dan mengalahkan cinta yang sifatnya alami tadi natural. Harus didahulukan cinta syar'i ini. Oleh itu, ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah SWT, ketika ada seorang sahabat, ya mungkin agak kita lanjutkan ini ya. Nah, sahabat Nabi SAW ketika mengungkapkan cintanya ke Nabi SAW, Rasulullah, saya saking cintanya kepadamu, sampai di rumah pun aku memikirkan engkau. Ya, di tengah anak-anakku tapi aku memikirkan dirimu. Cuman ada yang terpikir oleh saya, andainya nanti engkau mati, meninggal, sallallahu alaihi wasallam, tentu engkau akan ditinggikan, rufi'ta, engkau diangkat ma'al anbiya'i wal mursalin, bersama para nabi dan rasul. Wa inna idza mittu walau dakhaltul jannah akhsha alla arak. Sekarang di dunia saya risau ya ketemu dengan antum ya Rasulullah, engkau bisa langsung ketemu sekarang. Tapi nanti di surga saya masuk surga tapi tidak ketemu engkau. Itu luar biasa sedihnya saya. Masya Allah, tabarakallah. Ini cintanya bukan hanya sekedar natural, cinta syar'i. Yaitu takut nanti di akhirat Nabi kan bergabung sama para al-anbiya wal mursalin. Tentu awak kan tidak bisa bergabung dengan itu levelnya. Di bawah itu saya takut tidak bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wassalam kan wa ma yantiqu 'anil hawa. Ini masalah akhirat, dia tidak bisa menerka-reka. Walam yarudda alaihi bi syai'. Nabi tak menjawab apa-apa. Akhirnya Allah turunkan ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masyaallah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka nanti akan bergabung dengan para
Nabi, orang-orang yang Allah beri nikmat, para Nabi dan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Dan mereka lah sebaik-baik teman. Lihat ikhwani akhwati billah. Bahasanya tadi dia takut tak bertemu Nabi. Berarti kan cinta ini. Cinta apa yang dimaksud? Lihat awal ayat wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Ternyata cinta yang ikhtiarinya dengan taat ya. Cinta bukan hanya istilah cinta yang sifatnya natural, tabi'i tidak. Karena semua orang sama di sini. Tapi cinta di sini adalah berbuah ketaatan. Perjuangan tadi ya, perjuangan, pengorbanan ya. Jadi kalau cinta antum ingin berkekalan sampai akhirat, rumusnya taat. Walau kunta fi hubbika sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kau benar mencintai, engkau akan taat kepadanya. Karena orang yang cinta mesti taat kepada yang dicintai. Dia selalu ya mengilustrasikan dua orang istri, siapa yang paling mencintai di antara mereka berdua pasti lebih taat kepada yang dicintainya. Bila cinta istri yang berlebih, dia taat pada suami. Bila cinta suami yang berlebih, dia taat pada istri. Ini dalam konteks alasannya syar'i. Asal segalanya syar'i tidak membuat dia berdurhaka kepada orang tuanya, durhaka melalaikan yang lain-lain tugasnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ini bisa diterima. Misalnya antum taat pada istri, disuruh untuk pulang kampung nengok emak dan ayah. Itu taat yang positif. Antum awalnya malas-malasan salat sunat atau puasa sunat, sekarang disuruh oleh istri karena cinta, engkau ikuti. Alasannya syar'i. Syar'i, masya Allah. Jadi cinta itu butuh alasan ya. Iya. Butuh alasan. Apalagi mencintai Nabi SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mewujudkan alasan cinta ini gimana sebagusnya? Ya cinta yang mana dulu? Cinta kepada Nabi SAW. Misalnya kan ya yang martabat 1, 2, 3. Yang terakhir. Kita wa hasuna ula afiqah. Yang menghasilkan artinya berkekalan sampai ke surganya. Sebelum kita bahas ini, ada satu hal yang perlu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bahwa Ibnu Rajab rahimahullah taala, cinta itu bagi dua. Ada cinta yang sifatnya wajib. Ini tidak boleh ke orang kecuali mendahulukan Nabi di sini. Ada yang sifatnya fadl, ihsan. Yang wajib adalah yaitu menerima apapun yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tasdiqu fima akhbar. Ini wajib. Ya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritanya pasti benar. Perintahnya mesti diikuti. Larangannya mesti ditinggalkan. Ini sifatnya wajib. Ya, wajib. Maksudnya bukan dari sisi parsialnya tidak. Secara global kita wajib menerima apapun yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini iman yang sifatnya cinta yang wajib. Yang kedua ada yang sifatnya fadl wa ihsan wa ziyadah, yaitu al-iqtida'u bihi wal ittisa'u bihi, yaitu menjadikannya teladan dalam segala hal. Ini yang sulit ya sebagian orang. Ini yang seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Pasal 61. Law istata'ta alla tamsut ra'saka illa bisunnati fala tamsut illa bisunnah. Masyaallah. Bila kau sanggup tak sisir rambut kecuali dengan sunnah Nabi SAW, jangan sisir. Allah. Ini cinta yang luar biasa. Ini kan fadl. Tambahan ini lebih. Ma'asyiral ikhwati wal akhwati rahmati Allah. Nah, siapa yang sudah sampai ke situ? Saya misalnya saya usahakan saya suka pakai gamis bahasa kita. Karena dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam Asy-Syama'il dan juga Imam An-Nasa'i dalam Al-Mujtaba, Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami', Abu Dawud dalam As-Sunan, kana ahabban libasi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling cinta pakai gamis.
Jubah bahasa Pak. Ya, tapi saya tidak bisa wajibkan antum untuk pakai Nah, gamis, baik, tidak. baik. Nah. Ya, kita kan berada di negeri pakai sarung. Ya, pakai sarung, pakai apa? Kemeja kan. Nah, tidak bisa. Tapi ini implementasi Cuman cinta karena kan. cinta. Nah. Ya. Saya ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam. saya ingin implementasikan dalam perbuatan saya. Ini bagian fadl tadi. Nah, fadl ini. Nah. Ittisa. Saya tidak mikir lagi wajib, sunat, makruh, Baik. haram. Ya, apapun yang dibuat Nabi, Sallallahu alaihi saya wasallam. laksanakan. Apa yang ditinggal Nabi, saya tinggalkan. Ya, apalagi ini kan didukung dengan rekomendasi Allah Subhanahu wa taala Nah, bahwa Nabi mengikuti sudah Nabi. disempurnakan agamanya. Nah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya, kalau sudah sempurna kan ada tambahan. Nah, Jadi saya cukup dengan apa ini kan hub yang sifatnya zaid, fadl. fadl. Nah, walaupun tidak wajib saya laksanakan. Walaupun tidak haram saya tinggalkan. Bagi dalam potret kehidupan Nabi SAW, jadi harus dengan membuktikan cintanya kita mengikuti semuanya. Ya. Nah, mungkin sekarang nih ya, Ya, mungkin saya potong. Antum mencintai pemain yang kadang-kadang tidak patut antum cinta. Antum masya Allah beli jersey-nya, beli bajunya semuanya. baju semuanya, beli. Foto Cara di jalannya televisi. antum, Nah. bahkan cara main bolanya antum coba untuk taklid ini. Cinta. Nah, Ya, kalau antum memang sadik dalam cinta Nabi SAW, wallahi indah semuanya. Makanya bila cinta sudah melekat, coklat sebagai nikmat. Masya Allah. Baik, hayakumullah, barakallahu fiik. Ustaz, kalau dalam potret kehidupan Nabi SAW, baik itu ritualnya, apapun kegiatannya, untuk membuktikan cintanya kita harus mengimplementasikan semuanya, Ustaz. Semua, Ustaz. Kalau yang namanya perintah, Nabi SAW katakan, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, Apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai kesanggupan. Dan kesanggupan ini kan bukan karena meringan-ringankan, tidak. nah, Tapi memang keadaan kita yang tidak memungkinkan. Ya, anggaplah sekarang kan di antara rukun Islam haji. nah, Rukun Islam adalah haji. Antum tidak bisa haji kecuali dengan zad. In istata'ta ilaihi sabila. Dengan syarat kamu sanggup melakukan perjalanan. Zakr. Dengan catatan kamu sanggup melakukan perjalanan. Nah, yang dimaksud dengan perjalanan di sini az-zad war rahilah, yaitu ada perbekalan, ada kendaraan. Nah, sekarang antum misalnya jangankan untuk haji, umroh aja tidak bisa sekarang. Tidak ada izin. Ya, kemudian juga tidak ada kendaraan sekarang yang siap mengangkut antum. Nah, maka kita tunda dulu karena tidak sanggup. Atau memang kita tak punya biaya sama sekali. Atau untuk misalnya negeri kita ini saking banyaknya orang yang berminat naik haji. Ini alhamdulillah tanda juga semacam tanda bahwa Islam insya Allah semakin dicintai oleh umatnya. Ini kan suatu petanda baik. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan nikmat ini semakin banyak kepada kita umat Islam di negeri yang tercinta ini. Amin. Bahwa yakni keinginan untuk pergi ke Makkah, haji dan umroh kan luar biasa. Meningkat. Nah, sekarang kita mendaftar tahun ini harus nunggu 13 tahun dulu, 15 tahun dulu. Ya, apa boleh buat? Antum yang jelas sudah berazam, sudah mendaftarkan diri. Tapi kan kita belum sanggup berangkat. Besok pas sudah keluar seatnya tidak pandai lagi berjalan. Ya, mana tahu sudah terlalu rentah. Kan tidak sanggup berangkat sendiri. Maka Allah berikan solusinya. Jadi masalah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari memang sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau ada larangan misalnya, larangan melakukan sesuatu lalu kita tinggalkan. Kalau larangan memang harus ditinggalkan. Ya, kecuali terpaksa kita melakukan. Terpaksa. Ya. Karena yang namanya orang dipaksa, Allah maafkan. Tapi terpaksanya seperti apa gitu ya? Oh, sekarang saya terpaksa makan riba kan? Udah ada terpaksa. Makanya pintu rezeki kan banyak. Pintu rezeki banyak. Tadi ada sebagian jemaah bercerita,
Ada seorang buya dulu rahimahullah ta'ala mengatakan atau diminta pendapatnya tentang apa hukumnya kerja di bank buya. Bank konven. Iya, bank konvensional tentunya. Jawabannya haram katanya. Haram katanya. Tegas sekali kan. Tapi saya tidak ada kerja bu ya, Pak, cari makan katanya. Biar dengan katakan, saya yang seperti ini, tubuh saya juga cacat, anak saya 9, Allah beri rezeki. Apalagi antum, masya Allah, dengan tubuh yang tegap, tampilan yang masya Allah handsome, ya dan sebagainya, dengan pendidikan yang tinggi, masa anda Allah beri rezeki? Bukankah Allah SWT yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa alladzi lah. Naam, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada binatang melata sekalipun kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi rezeki siapa asal masih hidup ada rezeki. Nah, yang seperti ini bukan terpaksa. Nah, itu namanya memaksakan diri. Wallahu musta'an. Jadi cinta tadi, kembali lagi cinta tadi berupa rezeki juga saya. Ya, berupa rezeki juga. Rezeki. Tapi kalau seandainya memang suatu amalan yang Nabi SAW lakukan, kemudian kita amalkan, ini juga sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Namun kalau seandainya suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian kita lakukan dengan beralasan cinta kepada Nabi SAW, apakah ini juga termasuk cinta yang syar'i? Ya tadilah ya kita katakan, ada orang yang levelnya cintanya tadi level level yang dasar sekali. Natural tadi. Ya saya mencintai Nabi sehingga saya memuji-mujinya. Dan saya bila dengar orang memuji-muji orang ini, saya sudah sangat puas sekali. Sepuas saya. Sebab saya mencintainya. Antum kalau mencintai, mohon maaf ya, istri kita misalnya, saya punya istri. Lalu bertemu dengan orang-orang yang mungkin dulu teman kecilnya, teman remajanya, atau teman sekarang. Ya, orang ini sebelumnya tidak kenal dengan kita. Lalu dia cerita tentang istri kita. Masya Allah, ibu itu luar biasa pemaafnya. Ya kalau bicara tidak bicara kecuali yang baik. Luar biasa pemurahnya. Apapun kegiatan, kira-kira anak yang mendengarkan itu gimana? Hah? Bisa jadi kemungkinan bertambah cintanya. Tambah cinta. Mungkin biasanya saya kasih belanja misalnya 2 juta sepekan misalnya. Saya akan upgrade, saya akan naikkan. Ya kan? Oh ternyata uang yang saya berikan, subhanallah, ternyata ke jalan-jalan kebaikan. Saya ingin dapat itu. Ya kan? Nah ini nanti cintai sifatnya masih sangat natural. Suka mendengar orang memuji-muji orang yang dicintai. Dalam hal ini Nabi SAW, karena saya mencintai Nabi SAW, bila saya mendengar penyair membacakan syair tentang puji-pujian ke Nabi, hati saya berbunga-bunga karena ini Nabi saya. Bahkan mungkin karena ilmu saya yang kurang, ada misalnya sikap hulu di dalam cinta tersebut. Hulu kadang-kadang menempatkan Nabi di atas posisinya. Bagi saya tidak apa-apa. Kadang bagi saya tidak mengetahui itu. Sebab saya belum masuk ke level yang lebih tinggi. Jelas cinta aja dulu. Iya. Arti level yang lebih tinggi ini bukan artinya khawasul khawas, tidak maksudnya. Artinya yang berdasarkan ada alasan yang sifatnya syar'i tadi. Ya saya belum mengenal apa yang diinginkan oleh Nabi SAW dari saya. Maka ketika ada orang melakukan misalnya perayaan, peringatan dalam rangka untuk mencintai Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW, otomatis saya akan senang. Masya Allah. Bahkan kalau saya punya biaya, saya biaya semuanya. Masya Allah. Subhanallah. Sebab saya ingin mencintai Nabi SAW dan ingin segala sesuatu yang menaikkan reputasi Nabi. Kalau bisa dikenali di seluruh dunia. Kalau perlu orang bergembira semuanya mendengar Nabi SAW. Nah, ini namanya sangat-sangat mendasar natural. Bahkan cinta yang pertama ya, bahkan mungkin orang-orang yang di luar Islam sekalipun mau mengikutinya. Nah begitu. Ada yang seperti dikatakan oleh sejarawan Arab Al-Jabarti, menyebutkan ketika terjadi
penjajahan dulu di salah satu negara Timur Tengah, saya ragu Mesir atau Aljazair. Biasanya umat Islam kan melakukan peringatan Maulid Nabi alaihissalam. Pada suatu kesempatan mereka tak adakan di negara jajahan Prancis. Nah, pemerintah Prancis waktu itu menanyakan kenapa tidak diadakan. Ini abad ke-berapa? Afwan, abad ke-berapa ini, Ustaz? Apanya? Ini abad ke-berapa terjadi ini? Abad ke-20 ini. Oh, abad ke-20. Bukan abad 21, abad 20. Awal-awal abad 20. Di masa-masa penjajahan dulu. Nah, sebelum pas Perang Dunia Kedua. Jadi, mereka di dunia jajahan itu tidak bisa tidak melakukan. Ditanya, apa sebabnya? Tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran untuk melakukannya. Akhirnya negara Perancis, penjajah Perancis memberi bantuan untuk peringatan ini. Apapun motifnya, apakah motifnya ini potensi untuk lain-lain, saya tidak sebagai menafsirkan seperti itu. Berarti ada potensi untuk membuat perayaan yang bisa menyebabkan umat Islam makar ya saja. Jauh dari ajaran agama yang asasi. Biasanya ada yang menafsirkan seperti itu. Ala kulli, apapun motifnya, apapun alasannya, mereka bantu. Bahkan lebih meriah lagi perayaan Maulid Nabi pada masa itu. Ya, tuan-tuan tahu sendirilah. Kalau berita Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tapi saya rasa mereka bantu. Ada apa nih sebaliknya? Ada apa? Sama dengan sekarang pusat-pusat studi Islam di barat, orang-orang orientalis sangat bersemangat untuk mendatangkan anak-anak kaum muslimin yang cerdas-cerdas. Dikasih bahkan beasiswa. Di antara mereka ada yang super cerdas, diberi beasiswa full funded. Nah, dengan juga iming-iming kalau pulang ke negaranya akan dilobikan mendapat posisi yang menentukan di negara masing-masing. Diangkat, sengaja diangkat. Karena memang dipromosikan bahwa yang tamat dari situ orang-orang hebat. Ya memang asalnya mereka orang cerdas memang. Orang cerdas. Cuman pada umumnya bekal tauhidnya, bekal akidahnya, bekal ilmu keislamannya, ya saya kan orang pondok, saya tahulah sendiri. Ya. Pada umumnya bekalnya sangat minim sekali. Jadi hanya mereka betul-betul. Nah, apakah untuk memajukan Islam? Antum boleh berteori, tapi saya punya firman Allah yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Nah, ini ala kulli hal, yang level ini semua orang bergembira. Ya, semua gembira. Dan mungkin juga masuk level 2 ingin menggembirakan ini. Tapi sudahkah kita sampai pada derajat yang mana kita bisa memastikan Nabi suka atau tidak suka? Cara memastikannya? Cara memastikannya? Kan ada lagi tuh cara istilah memastikannya. Dia kan nggak bisa diapain. Maunya suruh Nabi itu berdiri di sini, kita tanya langsung. Ya kan nggak bisa juga seperti itu. Nggak bisa ya. Nggak bisa juga seperti itu. Lalu ada juga yang mendapat situ. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup di zamannya? Zaman Nabi alaihissalam. Tadi kan sudah sebutkan sekelumit tentang bagaimana cintanya sahabat Nabi alaihissalam. Sampai dah masuk surga pun dia dengan segala kenikmatannya risau tidak bertemu Nabi alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam. Atau ada enggak risau enggak bertemu Nabi kayaknya? Iyalah. Risau. Kayaknya kita aman-aman saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi memang ada suatu zaman nanti saudaraku kata Nabi SAW, dia ingin bertemuku walaupun meninggalkan harta dan anak-anaknya. Ikhwanul lana kata Nabi SAW. Hidup mereka tidak melihatku, tidak hidup di masaku, tapi mereka ingin bertemu denganku. Dengan apapun. Nah, aplikasinya tadi wa may yuti'illah wa rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Kalau taat pada Allah berarti harus tahu perintah Allah. Taat pada Rasul harus tahu perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang Nabi alaihi salatu wassalam pernah hidup di masa-masa keemasan Islam. Kan di masa-masa Islam masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Walaupun persis sejarawan masa keemasan Muslim itu Islam itu ada di masa Bani Abbas. Pertengahan abad ketiga. Justru kita mengatakan masa itu masa yang banyak fenomena. Ya, banyak fenomena. Ya, tapi masa keemasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena predikat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, yang radhiyallahu anhum wa radu anhu itu di masa Nabi. Wa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum itu di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan generasi yang semua yang beriman kepada Nabi waktu itu dijamin masuk surga itu adalah di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Khususnya sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang disebut satu persatu namanya oleh Nabi, ada yang secara umum. Yang secara umum was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi yang kita disuruh untuk mengikutinya secara mutlak adalah mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian beriman para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Ma'asyarul ikhwati wal akhwati rahmati Allah. Oleh sebab itu, kita lihat polanya mencintai Nabi. Bagaimana mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Masa sepakat ulama kaum muslimin. Ya. Sepakat ulama kaum muslimin bahwa tidak pernah mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang tidak diajarkan. Lakukan hari ini. Yaitu dengan merayakan kelahirannya Nabi alaihi wasallam. Ini baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro juga mengakui bahwa di 3 abad pertama tidak ada. Dan yang kontra apa lagi? Yang kontra apa lagi? Yang kontra apa lagi? Ya, memang. Yang kontra apa lagi? Namun Anda baca nih dalam suatu catatan bahwasanya yang 12 Rabiul Awal misalnya. Iya. Itu bukan kelahiran Nabi katanya. Itu malah wafatnya Nabi alaihi salatu. Wafat Nabi alaihi salatu. Baik, barakallahu. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Muqrizi dalam Al-Khitab. Bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini sebenarnya ada 3 kejadian besar. Yang sahih 2. Yang sahih? Yang diperselisihkan 1. Yang sahih bahwa hijrah Nabi pada bulan Rabiul Awal. Dan yang sahih wafat Nabi SAW adalah pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ini tidak ada khilafnya. Sedangkan yang ketiga kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu khilaf di tanggal 12-nya. Tanggal 12-nya. Bahkan bulannya ada juga khilaf. Ada yang mengatakan bulan bukan Rabiul Awal. Walaupun yang masyhur dalam as-sirah ya, tapi sanadnya tidak ada yang sahih. Tanggal 12 Rabiul Awal. Oke lah. Sekarang kelahiran Nabi peristiwa besar. Oke. Hijrah adalah peristiwa besar. Kemudian mati Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa besar sekali. Ya. Ya, dengan ketika kejadian hijrah tidak ada sampai yang ketika kejadian Nabi meninggal sampai Umar radhiyallahu taala anhu hampir tak percaya. Bahkan tak percaya awalnya Nabi meninggal. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala ambil alih keadaan, dia normalisasi, lalu dia bacakan dengan statement yang sangat berilmu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sudah wafat. Kalau sudah wafat berhenti ibadah. Ya. Baik, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah tetap hidup, tak mati. Lalu dia bacakan innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu Muhammad akan mati. Karena ayat ini kan turun sebahasa masih hidup kan, berarti akan mati. Karena sifat itu maknanya hali wal mustaqbali. Sekarang atau yang akan datang. Dan mereka juga pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan seterusnya masih banyak ayat. Ma'asyiral kiram rahmatullah. Jadi dari peristiwa tadi ya, lahirnya Nabi SAW, kemudian wafatnya juga hijrahnya. Kan pada masa Nabi SAW para sahabat juga di 3 tahun terakhir tidak ada yang satupun memperingatinya gitu, dalam rangka untuk mencintainya.
Ini yang ditegaskan oleh As-Surri Marri. Nah. Ini sebab kepada Surah Mar'a dalam kitab Al-Maulidul Kabir lil Bashir Nazir sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan setelah dia menyebutkan khilaf ulama tentang tanggal wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dia sebutkan bahwasanya tidak dihafalkannya atau terjadinya ikhtilaf tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan di bulannya. Ini menandakan bagi mereka bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus dirayakan. Bukan sesuatu yang penting. Wafatnya Nabi kok dirayakan gitu. Sekarang kan wafatnya pasti itu kan. Iya. Tapi kan sekarang kan konteksnya tidak merayakan wafat, merayakan lahirnya. Maulid. Sallallahu alaihi wasallam. Merayakan lahirnya. Jadi khilaf mereka tentang kelahiran Nabi sallallahu. Kok bisa mereka tidak menghafalnya? Sebab kalau dihafal oleh sahabat, takkan tidak lupa. Lalu beliau mengkiaskannya, mereka tak pernah lupa bahwa hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Mereka tidak pernah melupakan hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kan ada mereka lupakan itu. Kenapa? Karena hari itu dibesarkan dan diperingati setiap dan dirayakan setiap tahun. Diulang. Nah, ketika kelahiran Nabi, mereka tidak rayakan. Karena mereka tahu bagaimana cara mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Yang disenangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kan berargumentasi lagi nanti, kan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kan lahirnya hari Senin, zalika yauma wulidtu katanya. Jadi gimana nih? Wafatnya juga hari Senin. Ya kalau dengan berdalil seperti itu. Ikhwani fillah, sebenarnya tidak kurang ya puluhan subuhan. Saya katakan subuhan. Karena apa? Karena subuhan itu dalil tetapi tidak pada tempatnya. Itu namanya subuhan. Nah. Ya. Dia punya dalil. Dalilnya sahih. Misalnya orang mengatakan aqimis salata li dzikri. Nah. Dirikanlah wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Kan dalil nih. Kalau udah ingat boleh nggak salat. Kemudian datang subuhan bahwa salat yang dimaksud kan asal ingat. Kalau sudah ingat healing, berarti tidak perlu lagi salat. Ini subuhan pakai dalil dia. Sekarang Nabi SAW ketika ditanya tentang puasanya pada hari Senin. Lalu Nabi katakan zalika yauma wulidtu fihi, hari saya dilahirkan. Nah, pertanyaannya sekarang, biar kita dudukkan masalah ini, Nabi merayakan hari Senin kah? Atau merayakan hari lahir? Atau merayakan hari lahirnya? Kan dia puasa setiap Senin. Dan tidak setiap tahun 12 Rabiul Awal itu hari Senin. Puasanya karena tanggal 12 atau karena hari Senin? Karena hari Senin, karena Senin. Tiap pekan kan? Maka atau puasanya setiap pekan? Atau mulailah setiap pekan? Ini dalam rangka merealisasikan cinta kepada Nabi SAW tentunya. Makanya puasalah di hari Senin. Yang kedua, yang namanya raya itu tidak boleh makan. Masa orang raya adalah makan. Hari raya mana ada raya yang tidak boleh makan? Hari Idul Fitri diharamkan puasa, Idul Adha diharamkan puasa. Bahkan Jumat sendiri kalau infirad, sebagian ulama mengharamkannya. Kecuali orang yang puasanya Daud atau puasa sehari sebelum dan sehari setelahnya. Karena hari raya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah sekarang Nabi puasa atau merayakan? Puasa. Taib, 12 Rabiul Awal atau Senin? Senin. Kalau gitu kita rayakan setiap Senin. Nah, nanti kan berargumentasi lagi. Emang kalau kita rayakan berdosa apa enggak? Berdosa kan enggak berdosa juga katanya. Taib. Gimana, Ustaz? Antum mengatakan tidak berdosa. Larangannya juga enggak ada katanya. Ya barangnya enggak ada. Mau apa dilarang? Seandainya ada di zaman Nabi peringatan ini dua martabat, dilarang Nabi atau ditakrir Nabi. Permasalahan sekarang pun begini. Hadis yang antum katakan tadi kan didengarkan oleh sahabat, didengar oleh tabi'in, didengar oleh tabi'ut tabi'in, wa tabaul atba'. Didengar oleh mereka.
Sekarang pertanyaannya, kan antum sering mengatakan masa lebih hebat lagi antum dari ulama dulu. Sekarang ana tanya, masa lebih hebat lagi antum daripada ulama? Sahabat itu. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Antum katakan ulama banyak berfatwa. Oke. Siapa di antaranya? Si fulan. Taib. Apakah lebih hebat si fulan daripada Imam Asy-Syafi'i? Lebih hebat daripada Imam Malik? Oh, mereka tidak melarang. Apa yang mau dilarang tidak terjadi di zamannya. Buktinya ketika ada yang melarang, tuan-tuan kan tidak setuju. Kalau sempat Asy-Syafi'i waktu itu melarang, ada waktu itu dilarang oleh Syafi'i, tuan-tuan pasti tidak setuju. Pastinya. Nah, ya pasti tidak setuju. Sebab apa? Diadakan dulu baru carikan dalil. Nah, mereka tak ada yang memahami dalil itu seperti untuk perayaan, tapi mereka meramainya untuk menghidupkan Senin untuk berpuasa. Nah, sekarang kan alasannya antum katakan karena mencintai itu wajib. Ya, kita setuju. Tapi apakah yang tidak merayakan tidak cinta? Sah. Kalau enggak, antum kan menuduh nanti Abu Bakar tidak cinta Nabi, Umar dan Utsman tidak cinta Nabi, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan sampai kepada generasi tabi'in seperti kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan ya tidak ada mereka yang merayakan. Apakah antum berani mengatakan berarti cinta? Sebagian mungkin akan mengatakan kan sebagian besar ulama, mayoritas ulama di dunia merayakannya. Akhi, klaim mayoritas ini antum maksudnya sekarang atau nanti? Kemarin. Lalu kemana ulama-ulama besar? Ya, kita punya juga nukilan dengan hurufnya dari ulama-ulama kan. Mungkin bil munasabah sebagian kan dengan bahasa yang tidak sopan kadang kepada para ulama, menyebut ulama licik lah, dai licik dan sebagainya. Ini kan bukan bahasa ilmiah. Ya, hindari bahasa-bahasa seperti ini. Ya, bahasa-bahasa ini. Ya, seolah-olah orang tidak membaca, kita aja yang baca gitu ya. Kadang-kadang kita salah baca kan, Allah musta'an. Hindari kata-kata seperti ini. Yang ilmiah biarkan ilmiah. Kaum muslimin muslimat. Ada yang mengatakan bahwa yang mengingkari ini hanya ulama-ulama pengikut afiliasi Ibnu Taimiyah. Iya. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan para pengikutnya aja gitu. Dan para sebelum-sebelumnya kan nggak ada katanya. Taib, akhi. Pertama, klaim ini adalah batil. Karena tadi Al-Muqrizi mengingkari. Dia orang mana? Dari Mesir. Belum ada Wahabi waktu itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ibnul Hajj Al-Maliki, Al-Fakihani Al-Maliki juga lama di Mesir. Kemudian As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar yang paling hebat. Bahkan Ibnu Hajar sendiri yang seperti dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Fatawi juga menyebutkan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan itu bid'ah lam tungqal min ahadin minas salaf. Bahkan ijma' as-salaf tidak mengadakan. Lalu antum berdalilkan dengan berbagai ayat nanti. Taib, ayat ini turun ke siapa? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibacakan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Terus sahabat ke tabi'in. Dan mereka tadilah berani antum katakan generasi hari ini lebih mencintai Nabi dari generasi hari itu. Tentu tidak. Karena cinta itu iman. Berarti mereka antum hadapkan pada dua hal. Pertama, mereka tidak cinta, atau mereka tidak paham cara mengungkapkan cinta. Dan dua-duanya batil demi hukum. Berargumentasi lagi, Zan. Kita nggak butuh dalil untuk mencintai Nabi SAW. Kita kan nggak butuh dalil. Kalau untuk mencintai Nabi SAW dalam memperingatinya, kita juga. Baik. Antum mencintainya tadi secara sunnatullah. Karena dalil atau tidak? Saya ada nanya sekarang, antum cinta tidak sama Abu Lahab? Tentu tidak. Cinta tidak sama Abu Lahab? Jawab sih. Tentunya tidak. Antum tidak mencintainya karena dalil kan? Karena kita dilarang mencintainya. Antum mencintai Abu Bakar karena antum tahu
bahwa mencintai Abu Bakar iman. Nah, Antum mencintai Muslim, tidak mencintai non Muslim karena ada dalilnya. nah. Masa mencintai Nabi tidak perlu dalil? Baik. Kemudian tentang cara, Nah, tadi saya katakan, kalau hanya sekedar mencintai bagi kata Umar tidak ada masalah. Tapi antum diterima cinta atau tidak, perlu dalil atau tidak. nah. Kalau hanya sekedar mencintai, silakanlah. Saya mencintai si fulan sepulana, terima tak terima itu urusan nanti. Nanti keisik jatuhnya. Hah? Keisik pula jatuhnya. Iya. Karena terlalu berlebihan dalam mencintai. Nah. Akhirnya kan mabuk cinta jadi mabuk cinta. Iya, mabuk cinta bertepuk pula sebelah tangan. Kullu yada'i waslan bilaila wa laila la tuqirlu bidzak. Nah, Ada ndak bukti bahwa cintamu diterima? Bahwa segala cinta diterima? Kalau semua cinta diterima, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika mereka saking cintanya pada Ali bin Abi Thalib, mereka sampai menuhankan Ali. Lalu Ali panggil Khambar, seorang pembantunya, asistennya, lalu dia suruh mengumpulkan kayu bakar, gali parit. Maka disuruh mereka untuk taubat daripada menuhankan Ali. Kalau enggak saya azab dengan neraka. Tambah yakin mereka dengan Tuhannya, karena mereka dapat hadis. Tadilah hadis itu bisa jadi subuhan. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak menyiksa dengan api kecuali pencipta api itu sendiri. Akhirnya ketika Ali mengancam menyiksa mereka dengan api, membakar mereka, semakin yakin dia Ali sebagai Tuhan. Subhanallah. Jadi ini ikhwani fillah. Ini yang masuk isyq yang sudah meracuni pemikiran mereka. Akhirnya mereka dengan dalil yang sahih sesat dalam memahaminya. Jadi kan masalahnya laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'na kull sya'n ay yuqbal hubbak an tuhab. Bagaimana cintamu terima dan kamu dicintai. Sebagaimana cinta itu harus sesuai dengan kadarnya, kalau berlebihan juga nggak baik. Tidak boleh berlebihan. Yang kedua tadi kan saya katakan, karena cinta ini kan berbuah amal, berbuah dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum bilang mana dalil yang melarang? Dalil melarang banyak. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, kan jelas nih petunjuknya. Hari-hari 12 Rabiul Awal di masa Nabi saja jadi Rasul 22 tahun di masa hidupnya, karena wafat 12 Rabiul Awal ya. 22 tahun sejak jadi Rasul, jadi Nabi di Makkah, tidak pernah dilalui dengan apapun peringatan dan perayaan. Lagi pakai pohon maulid di sana. Apalagi pakai pohon maulid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian sahabat ijma' di masa mereka melewati hari-hari itu. Bahkan Rabiul Awal yang punya di dalamnya terdapat kejadian yang luar biasa. Tidak pula mereka melaluinya dengan apa namanya? Baik peringatan, perayaan, acara, ritual dan sebagainya. Taib. Di sini wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Para ahli tafsir menyebut al-mu'minin di sini adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum. Nah, jalan sahabat dah jelas? Jelas, terang. Bahwa Nabi, mereka adalah pertama orang yang paling mencintainya. Yang kedua, mereka sepakat tidak merayakannya. Ada lagi yang lebih jelas daripada itu. Nah, akibatnya apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalil yang jelas melarang. Lalu kita katakan, tadi antum mengatakan dalil cinta kan? Berarti cinta yang seperti ini cinta yang ada dalilnya atau tidak? Ada suruhannya atau tidak? Tidak ada dalilnya berarti mengada-ngada. Walaupun dengan perasaan cinta, tapi di bagian cinta yang natural tadi saja. Iya, mengada. Kalau mengada-ngada disuruh apa dilarang? Dilarang. Jelas. Dilarang. Bukanillah. Dilarang. Jadi cinta yang kembali lagi cinta tadi bisa jadi juga digeluti oleh nafsu misalnya. Bisa jadi. Bisa karena
bukan cinta karena syar'i lagi, cinta karena nafsu. Nafsu tadi bermacam-macam, karena tadi sudah maklum lah, sudah menjadi kegiatan yang mungkin sudah dianggarkan pula, kemudian didukung oleh pemerintahan, karena di situ juga ada kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam dan sebagainya. Kita tidak bicara dalam konteks ini. Kalau konteks ini bicaranya saya pun jadi presiden, nanti saya tanda tangan itu. Iya, saya pun sekarang misalnya kalau ada yang ngundang untuk mengadakan, saya lihat kalau memang maslahatnya rajihah, lebih besar, ya, walaupun saya berpendapat ini adalah ijma' as-salaf tidak mengadakannya. Tapi kalau ada maslahatnya, mungkin mimbabi irtikabi akhafid dararain. Makanya saya kadang-kadang hadir. Cuma alhamdulillah kan jarang diundang, alhamdulillah syukur. Sepertinya setelah ini tidak diundang lagi nih. Tidak ada lama. Tidak, kegiatan saya kan kegiatan sepanjang tahun. Isinya cinta Nabi aja semua. Alhamdulillah. Sepanjang tahun kita mengaji tentang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Itu pun belum bisa kita mengklaim bahwa kita lebih mencintai Nabi dari para sahabat, daripada tabi'in dan para imam. Ya, kita berusaha. Yes, mungkin mohon maaf kawan-kawan kita yang melakukan misalnya peringatan ini dari si cinta mungkin lebih hebat dari kita mencintai Nabi. Makanya Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, walaupun tadi yang anti maulid dinisbatkan ke Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita tidak anti, jangan salah paham. Ya, kita tidak anti, karena kata-kata anti itu memusuhi biasanya kan. Enggak, kita ini yang melakukan dengan tidak melakukan, alhamdulillah saudara kita kaum muslimin. Hak mereka terhadap kita masih banyak. Ya, bahkan kata Syekhul Islam tadi yang dikatakan pencetus utama penolak maulid, walaupun ini tidak benar secara tahqiq, puluhan ulama ya, khususnya yang berada di tempat lahirnya maulid. Antum tahu di mana lahir maulid pertama kali? Katanya di Syiah Fatimiyah. Di yang pertama kali ngelakuin di Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah, wafat 332 Hijriyah di abad keempat. Ya, ada yang menisbatkan kepada salah satu raja ini, tapi nisbatkan Ibnu Katsir, tetapi nisbatnya perkataan kepada Ibnu Katsir, walaupun Ibn Asy-Syaukani menyebutkan itu juga dinukil seperti itu, tapi nisbatnya ke Ibnu Katsir tidak benar. Karena bahwa dia yang pertama, karena nas dalam Al-Bidayah wan Nihayah dia tidak menyebutkan orang yang pertama, dia hanya menyebutkan bahwa Raja Kubri Saljuqi itu mengatakan dia merayakannya dengan besar-besaran. Dengan besar-besaran. Bukan yang pertama merayakan. Yang pertama yang sabit seperti kata Al-Muqrizi dalam Al-Khitat, dia menyebutkan bahwasanya yang pertama itu ada Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Dan ini berasal dari orang Majusi. Yang berkaidah Yahudi. Ya, yang akhirnya menguasai pertama kekuasaan yang di Mesir, yataqallab, dia menguasai sehingga lahirlah daulah yang namanya Al-Ubaidiyyin atau Al-Fatimiyyin. Ya, walaupun mereka punya jasa juga mendirikan sebuah universitas tertua di dunia, yaitu yang cikal bakal Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Syarafahullah. Jadi intinya yang mengadakan pertama kali bukan dari ahlu sunnah. Yang pertama meskipun asalnya karena cinta juga. Asalnya karena cinta. Karena cinta. Dia cinta palsu. Dia mengklaim, coba kesesatannya, dia dari orang Persia tapi mengklaim keturunan Nabi, menganggap diri Al-Mahdi. Nah, dari sini lahir nanti pemerintah-pemerintah seperti Al-Hakim bi Amrillah, yang dan termasuk kalau salah saya Al-Mu'izz bi Amrillah dan Al-Hakim bi Amrillah. Ini di masa mereka berkuasa. Seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Dualul Islam, mereka setiap hari itu menjatuhkan para penuntut ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah dan para ulamanya dari menara-menara besar di Mesir itu sebanyak 70 orang per hari. Dibawa, suruh naik ke atas lalu dijatuhkan. Begitulah cara mereka menghabisi dan menakut-nakuti Ahlus Sunnah. Nah, mereka inilah yang pertama dengan klaim tadi cinta dusta tadi sebagai keturunan Nabi dan sebagai Al-Mahdil Muntadhar, padahal dia dari darah orang Majusi. Lalu dia mengklaim bahwa dia cinta Nabi SAW, diwajibkanlah seluruh negara, karena kekuasaannya bukan hanya sampai di Mesir saja, sampai juga ke Hijaz, walaupun nufusnya tidak kuat di Hijaz, sampai ke Syam, sampai ke Syamal Afrika, mereka kuasai ke Sudan, ke Aljazair dan sebagainya, kekuasaannya luar biasa. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala
Allah utus apa namanya al-mujahid al-muslim Salahuddin al-Ayyubi rahmatullahi alaih. Jadi yang pertama sebelum memerangi as-Salibiyin, sebelum memerangi pasukan salib di Baitul Maqdis, mengembalikan Baitul Maqdis, dia selesaikan dulu urusan dengan orang Fatimiyin al-Ubaidiyin di Mesir. Apa sebab? Ini musuh atau duri dalam daging, musuh dalam selimut. Ya, ini orang-orang yang seperti ini tidak aman. Maka dia selesaikan urusan dengan itu. Meskipun cintanya besar. Walaupun cintanya besar. Cinta yang tidak sesungguhnya. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Oleh sebab itu kalau waktu mizan sebenarnya banyak nukilan termasuk Ibnu Hajar mengatakan itu juga bid'ah lam tungqal. Imam muridnya As-Sakhawi juga mengatakan ini tidak ada alasan sama sekali. Al-Muqrizi al-Khittah, kemudian Al-Surri Marri dalam kitabnya Al-Maulidil Kabir. Bahkan di ujungnya beliau mengatakan adapun berkumpul membaca sirah Nabi, baca Al-Quran sambil belajar ini dianjurkan sepanjang waktu. Tapi kalau ada munasabahnya orang kajian pada tanggal 12 Syawal jangan dilarang pula. Ya kajian memang dijadwalkan hari itu dia bisa. Ya, dan sirah pula tidak ada masalah. Dan sirah pula. Wallahu taala alam. Kembali lagi nih ke cinta tadi Ustaz. Kan dalam era sekarang misalnya al-isyq itu dalam kaum muda lah disebut dengan budak cinta. Mungkin budak cinta. Seketika cinta itu sudah besar, bisa membuat seseorang itu mabuk dan akhirnya ya mungkin ada oknum-oknum dari kaum sufi yang karena cinta berlebihan dia gila jadinya. Gila jadinya. Dan anehnya sebagian orang malah mempercayai orang-orang yang seperti ini. Yang sudah mabuk akan cintanya, gila dalam tanda kutip saya. Gila, lebih percaya dan daripada Syalbani misalnya kan. Syalbani yang tukang arloji dengan karyanya yang luar biasa. Tetapi susah diterima ulama. Padahal ini mudah diterima sebagai wali. Sebagai wali. Subhanallah. Iya, pada umumnya kan tadi kan semuanya serba kira-kira. Serba kira-kira. Kemudian didasari pada hadis yang tidak sahih tadi. Man ahabba wa ashiqa famata fahuwa syahid. Ya, siapa yang mencintai kemudian mabuk cinta lalu mati karena itu, dan berarti satu banyak tariknya jalannya tapi tidak satu yang sahih seperti kata Imam Abu Tahir As-Silafi rahimahullah dan Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi. Mereka menghukum hadis ini, bahkan ada yang menyebutkan palsu. Ya, ada yang mengatakan dhaifun jiddan. Nah, dasar ini siapa yang mencintai dan asyik maksud dengan cinta itu lalu mati, maka dia syahid. Maka mereka mengikuti ini. Ya, asyik maksud dengan cinta, tapi tanpa mempelajari apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Akhirnya gila sendiri. Gila sendiri. Ya, karena alhamdulillah tidak ada yang meragukan, muslim yang meragukan cinta Nabi kepada Allah di atas segalanya. Kemudian cinta sahabat Nabi kepada Allah di atas yang lain semuanya. Tidak ada pula yang sampai kepada kita riwayatnya karena mencinta mereka asyik masuk kemudian hilang akal lalu menjadi wali. Tidak ada. Karena definisi wali dalam Islam itu sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat, para wali Allah itu tak perlu takut, tak perlu khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang senantiasa beriman dan senantiasa bertakwa. Siapa orang beriman itu? Yang mengakui dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Dengan apa? Dengan takwa. Takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau ada perintah, laksanakan. Ada larangan, ditinggalkan. Itu bukti cinta saya. Itu bukti cinta itu. Dari real cinta. Hakikat cinta. Nah, sekarang Allah menyuruh kita mengikut generasi itu. Dan Nabi SAW katakan, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Tidak mungkin umatku bersatu dalam kesesatan. Nah, bersatunya para sahabat, bersatunya para tabi'in, bersatunya para tabi'in dan imam-imam yang semuanya melalui ayat-ayat yang datang kepada mereka itu yang dijadikan syubhat pada hari ini seperti qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yunus ya. Ya, dalam surah Yunus itu. Ini kan ayat
Lewat ke Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Muaz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Semuanya lewat. Abu Bakar. Nggak ada yang Nabi menafsirkan. sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menafsirkan bahwa itu dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang rahmat. Tapi justru ada tafsirnya dari Abdullah bin Abbas seperti diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam Ajami'ul Bayan fi tafsiri ayatul Quran. Dia katakan al-rahmatu qul bi fadlillah, fadlullah di situ adalah Al-Qur'anul Karim. Wa bi rahmatihi dinul Islam. Jadi karunia di situ adalah Al-Qur'an. Sebab apa? Sebab sebelumnya ayat tentang Al-Qur'anul Karim dan Islam. Jadi ini tafsir ayat bil ayat. Bukan dicaplos seperti ini lalu disocok-cocok, kali cok katanya, lalu cocok logi, kan tidak. Tapi banyak yang mengambil dalil dari situ. Ya, alhamdulillah dalam Islam itu alil ibra laysat bil kathrah. Patokannya bukan yang banyak, tapi patokannya adalah ad-dalil. Nah, mana tahu yang banyak ini seperti riwayat hadis, ada hadis sanadnya Masya Allah sampai 35. Ternyata bersumber dari satu orang. Bisa saja fatwa di Indonesia, fatwa di Malaysia, fatwa di Singapura, fatwa di Afrika Selatan, fatwa di Sahil al-Aj, fatwa di Sudan, fatwa di mana? Mungkin sumbernya dari Satu orang. miskatin wahidah, dari satu sumber. Ya. Bisa saja. Sehingga semakin banyak ini. Maka kadang memang durul ifta di berbagai negara memang banyak yang dari tamatan institusi tertentu, dan karena memang sesuai dengan keadaan dan budaya lokal atau kearifan lokal yang ada. Nah, jadi karena sesuai istilahnya sesuai uwe je buku kan, sesuai ruas dengan buku hilang patut deka 7 itu biasa. Nah, kalau masalah dalil enggak ada Syekh Alawi Abdul Qadir Saqab dan Ad-Durr As-Saniyah menyebutkan tidak kurang dari 18 syubhat. Yang namanya syubhat, ingat, syubhat itu aromanya hak, tapi di dalamnya ada batil. Artinya dalil sahih tapi istidlal tidak sahih. Nah, sebab kenapa? Luput dari perhatian imam yang empat, luput dari perhatian ulama fuqaha al-Madinatis Sab'ah, luput daripada 6 tabi'in yang menjadi putaran hasanat hadis, luput daripada ulama sahabat. Semuanya penafsiran itu tiba-tiba yang dan ulama-ulama tafsir mutaqaddimin seperti Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, kemudian At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi dan seterusnya. Kalau luput itu tidak ada cinta yang seperti itu. Tidak ada yang menafsirkannya dengan apa yang kita katakan. Walaupun di zaman mereka sudah terjadi kejadian itu, tapi mereka tidak juga melakukannya. Oleh sebab itu dari nama-nama yang kita sebutkan Ibnul Hajj, At-Tartushi, kemudian Al-Muqrizi, Al-Surrimarri, Al-Fakihah, Ibnul Fakihani seorang faqih Maliki, juga Ibnul Hajj faqih Maliki, Asy-Syatibi Abu Ishaq, kemudian tadi As-Sakhawi juga Syafi'i, dan semuanya. Dan ada satu hal yang antum harus amati di sini. Ini masuk yang banyak berfatwa yang mengingkarinya orang yang lahir dan hidup besar di negeri-negeri tempat lahirnya acara ini. Kenapa di timur tidak ada pengingkaran? Karena belum menyebar. Nah, sekarang kenapa ada pengingkaran? Mulai dan banyak menyebar. Oleh sebab itu, membabi an-nasihah, ya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi Allah, bukan karena membenci, justru karena kita ingin cinta itu betul kembali ke jalur utama. Ya, karena tadi kan jalur utama kan tidak ada, sekarang diadakan orang, dan supaya nanti tidak ada hal-hal yang lain-lainnya, karena tidak pasti yang namanya sesuatu yang diada-adakan tidak ada selesainya. Ya, buat ini aman, lanjutkan dengan inovasi terus, karena inovasi tiada henti. Nah, kan motonya inovasi luar biasa, tiada henti. Nah, kalau sudah inovasi tiada henti, maka lahirlah berbagai amaliyah nanti yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita khawatir, ya, karena keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Jadi kesimpulannya, Ustaz, hakikat cinta yang sesungguhnya ini butuh alasan dan juga melahirkan ketaatan. Alasannya syar'i. Yang berbuah kebersamaan di
di surga insyaallah taala. Masya Allah. Ada poin lagi sebagian lari dari kenyataan. Ini kan masalah budaya. Nah, budaya kenapa diingkari? Ya akhi, antum tadi katanya bagian dari agama, dari cinta. Cinta itu bukan budaya. Mencintai Rasul itu bukan budaya. Kalau budaya oke lah, tidak apa-apa. Berarti orang non-muslim pun mencintai juga, tidak ada masalah. Ya. Jadi itu namanya lari dari kenyataan. Wallahu musta'an. Jazakallah khair, Ustaz. Nggak kerasa nih udah 1 jam aja bincang-bincang tentang cinta. Allah. Memang masalah cinta ini luar biasa. Mungkin di kesempatan lain kita akan sambung lagi insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Sudah 1 jam nih kita bincang-bincang tentang cinta. Waktunya juga kita undur diri. Tetap stay terus dengan pondasi podcast dakwah Islami bersama para guru-guru kita, dan juga stay terus di 91,1 FM Radio Robani. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang streaming di KMTV dan juga channel dakwah lainnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.